Minggu ini kita akan berbicara community more than a gathering. Atau komunitas lebih dari sekedar perkumpulan. Komunitas lebih dari sekedar kebersamaan. Lebih dari sekedar itu. Tentu komunitas orang percaya. Kita akan lihat dulu dari firman Tuhan Bapak Ibu ya. Di dalam kehidupan orang percaya, jemaat mula-mula setelah mereka percaya kepada Yesus. Kita baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai ayat 46 di sana. Kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3 ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Next. Jemaat mula-mula tidak hanya menjadi orang percaya secara pribadi dan setelah itu kembali ke kehidupan masing-masing. Enggak. Tetapi mereka mulai menjalani kehidupan iman bersama sebagai sebuah komunitas atau keluarga Allah, menjadi saudara seiman di dalam Kristus. Yang pada saat itu ketika Paulus selesai berkhotbah, Alkitab berkata di Kisah Rasul pasal 2. Paulus sekali khotbah 3.000 orang sekaligus bertobat. Lalu mereka baptis. Setelah itu Petrus tidak berkata demikian. Udah kalian kembali ke kehidupan masing-masing, terserah kalian mau bertumbuh di mana. Enggak. Sekalipun itu tidak ada tertulis secara eksplisit di dalam Alkitab, tapi kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 itu, ada sebuah kelompok yang terbangun, kelompok baru, kelompok orang-orang percaya, di mana mereka dikumpulkan, dihimpun terus. Dan diajarkan kebenaran-kebenaran untuk mereka boleh bertumbuh bersama-sama dalam Tuhan dan mempraktekkan kasih yang mereka terima dari Tuhan. Amin. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan, prinsip yang telah bertahun-tahun yang kita dengar itu, di mana ada orang berkata, oh nanti dia bisa menentukan memilih di mana bertumbuh, itu prinsip yang salah. Itu tidak tepat. Justru kita yang sudah di dalam Tuhan ini harus membawa mereka hidup di dalam komunitas orang percaya itu. Nah, melalui ayat-ayat ini kita akan melihat ada 5 kehidupan, ciri kehidupan berkomunitas di dalam Tuhan. Yang pertama, berkomitmen. Di dalam Kisah Rasul pasal 22 tadi ada di sana kata mereka bertekun. Nah, kata bertekun di sana itu berarti memberikan diri dan bertahan dengan setia di dalam komunitas itu. Nah, kemudian dikatakan hal ini menggambarkan ketetapan hati untuk terus hadir dalam kehidupan bersama. Bukan hanya saat nyaman atau sedang membutuhkan sesuatu. Mereka terus memilih untuk tetap hadir dan menjalani kehidupan bersama. Kehadiran mereka di dalam persekutuan itu adalah sebuah keputusan tegas yang mereka ambil untuk tetap hadir. Kehadiran mereka itu bukan saat mereka memerlukan sesuatu. Oh, baru aku nongol di situ karena nanti dapat ini, dapat itu. Bukan itu. Kata bertekun itu adalah sebuah komitmen untuk tetap berada di dalam komunitas orang percaya itu. Nah, yang kedua dikatakan relasi. Masih dalam ayat 40 ini dikatakan mereka bertekun dalam persekutuan. Dalam teks Yunani, kata persekutuan itu ditulis dengan kata koinonia. Untuk menyatakan keterlibatan dan partisipasi aktif dalam kehidupan bersama. Dan hal ini menggambarkan kesediaan untuk tidak hanya hadir, tetapi mulai terhubung dan terlibat dalam kehidupan saudara seiman satu dan yang lain. Halo? Bukan kepo, bukan. Tapi mulai membuka diri untuk terhubung dengan saudara seiman. Mulai terbuka.
mulai membagikan kehidupannya, mulai mau menceritakan pergumulannya. Bukan seperti yang 2 minggu lalu yang saya katakan. Dari doa pembukaan sampai praise and worship, sharing, doa syafaat, kumpul persembahan, doa penutup. Enggak pernah mau ngomong di komsel. Begitu selesai doa makan, mau makan, baru ribut saudara. Itu tidak termasuk kepada kategori kata koinonia itu. Yang dimaksud dengan koinonia itu adalah keterlibatan kita secara aktif di dalam komunitas itu. Apakah terlibat men-sharekan tentang kehidupan kita, kesaksian-kesaksian kita, atau juga terlibat memberi perhatian terhadap apa yang saudara seiman kita alami. Itu maksudnya Bapak Ibu. Amin. Dan saya sudah sampaikan kepada saudara berkali-kali, kata diberkati itu tidak selalu berbicara uang. Enggak selalu. Tapi pengalaman-pengalaman, pencerahan-pencerahan yang Bapak Ibu terima ketika Bapak Ibu mendengar firman. Contohnya Bapak Ibu dengar firman, bukan menghibur tapi malah pak, puk, pak. Ada yang merasa begitu enggak? Di komsel saya hari Rabu itu ada yang bersaksi begitu. Saya benar-benar belakangan ini saya kayaknya udah tinggal tulang, udah dikulitin saya habis-habisan. Ya. Dan itu berkat. Kenapa? Karena firman Tuhan itu ternyata memberitahukan kepada kita, seperti kita bahas juga 3 minggu sebelumnya itu, firman Tuhan itu menyatakan kesalahan-kesalahan. Ketika disampaikan firman baru saya, ternyata yang saya lakukan ini salah ya. Jadi selama saya hidup begini-begini, menurut saya benar ternyata saya hidup dalam kesombongan. Makanya kata saya dikuliti habis-habisan. Loh itu berkat Bapak Ibu. Itu harus diseringkan, itu harus dibagikan. Karena mungkin ada juga saudara kita yang lain yang seperti itu, tapi malu mengakuinya. Ketika mereka melihat kita terbuka, oh iya, ternyata bukan hanya seorang diri, ada kawan juga. Nah Bapak Ibu, keterbukaan itu awal dari sebuah pemulihan. Orang yang hatinya mudah terbuka, menurut survei loh ya, orang itu akan lebih mudah bersuka cita dan hatinya penuh damai. Daripada orang yang selalu diam, memendam pergumulan semua dalam hatinya. Itu kayak bom waktu yang bisa nanti bikin orang terheran-heran. Tiba-tiba didengar, waduh, kok udah banyak tulisan di WA ya, apa itu? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa masalah? Kita nggak tahu. Wih, selama ini dia kita lihat baik-baik lah ya. Dia innalillahi di mana? Di pohon cabai katanya. Waduh, saudara. Gantung diri di pohon cabai lagi. Kacau itu saudara. Kenapa? Karena mendam terus. Istilah pasarannya berkata, makan ke dalam Bapak Ibu. Nah Tuhan menyediakan komunitas sebagai wadah, tempat bagi anak-anak Tuhan. Bukan sekedar untuk minta perhatian, tapi juga untuk menumpahkan sampah di sana. Amin. Nanti Bapak Ibu komsel lain itu sekali-sekali kunjungan ke komsel saya ya. Ini mak-mak paling kece semua di sana ini. Saya senyum-senyum, saya lihat mereka. Belakangan ini awalnya jaim-jaim juga. Tapi setelah kita ajari pelan-pelan. Waduh. Apalagi kalau mereka udah ngobrol di grup kami itu. Siap sedialah saya sebagai gembala, benar-benar gembala saya Bapak Ibu di sana. Melihat stiker mulai dari yang biasa-biasa sampai yang paling aneh ada di sana stikernya. Ya. Tapi saya senang Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya katakan begini.
Nggak ada yang aneh sebenarnya dengan itu. Itu terjadi karena chemistry sudah ketemu. Halo? Berani saudara bikin stiker, kirim stiker sama orang yang baru kenal, dicolek upilnya lalu diginiin? Berani? Kalau saudara nggak kenal orang itu, kalau hati saudara tidak benar-benar ketemu dengan orang berani, mungkin saudara berani, tapi saudara siap disumpah serapain. Iya. Tapi karena udah ketemu chemistry-nya, seaneh apapun itu, enjoy aja semua. Kan udah ketemu komunitasnya dalam Tuhan. Amin. Dan dari awal saya sudah selalu katakan, jangan hanya orang yang suka bergurai tapi tidak mau digurauin. Sehingga dulu di Komsel kami itu manusia batu pun sekarang lumayan kece juga Bapak Ibu. Kalau dalam terbuka, tahu maksudnya manusia batu? Dio, macam terus kita saudara. Tapi sekarang terbuka, ada sukacita di sana. Oleh karena apa? Belakangan disadari bahwa itulah keluarganya. Diajar terus. Ya. Jadi ada relasi di sana. Nah yang ketiga, ada keterbukaan. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Mereka berkumpul di dalam rumah menyediakan ruangan bagi hubungan yang lebih dekat. Mereka tidak hanya melihat kehidupan dari kejauhan, tetapi mulai sungguh-sungguh mengenal keluarga, pergumulan, dan kebutuhan satu sama lain. Nah, gereja mula-mula itu mempraktekkan perkumpulan mereka tidak hanya di rumah ibadah, tapi sampai ke rumah-rumah. Itu berbicara keterbukaan. Di mana kita membuka diri kepada saudara-saudara kita, mereka mengenal kita lebih dekat. Mereka tidak hanya mengenal kita di dalam satu gereja, satu ibadah, tapi sampai ke rumah kita, kita mengizinkan mereka mengenal kita. Itu keterbukaan. Itu keterbukaan. Jadi di dalam komunitas itu ada keterbukaan. Tapi ada memang satu benang merahnya yang kita tegak luruskan. Seperti apapun sering kita di sini, seperti apapun pembicaraan kita di sini, dijamin, di-keep, nggak bocor keluar. Amin saudara. Saya akan hanya ceritakan kekecian mereka. Tapi pergumulan-pergumulan pribadinya itu konsumsi kami. Dan jadi bahan pokok doa kami, yang kami doakan, dan terus kemudian ditindaklanjuti untuk saling memperhatikan. Komunitas yang sehat itu seperti itu. Jadi bukan sekedar hadir hanya untuk menyaksikan nanti habis komsel makan apa ya. Kalau kita di rumah si ini makanannya apa ya. Di rumah siapa yang kita makan ya. Bukan itu. Tapi adanya kebersamaan. Satu dengan yang lain. Ada keterbukaan. Yang keempat adanya perhatian. Dikatakan di dalam ayat 45. Kalau kita kembali ke ayat tadi dikatakan begini Bapak Ibu. Di ayat 45 itu. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sesuai dengan keperluan masing-masing itu menunjukkan bahwa mereka benar-benar peka. Peka itu artinya begini. Sensitif terhadap keperluan teman. Terhadap keadaan yang sedang dialami teman-teman di situ. Mereka tidak hanya memusatkan kehidupan pada diri sendiri, melainkan kepada orang yang Tuhan tempatkan di sekitar mereka. Kenapa? Karena mereka punya perhatian di dalam komunitas itu. Jadi kalau Bapak Ibu berpikir masuk dalam sebuah komunitas orang percaya itu rugi, salah besar Bapak Ibu. Karena di sana kita diajari memperhatikan saudara-saudara kita. Yang kelima, tanggung jawab. Karena di dalam komunitas orang percaya, selain dari perhatian, ada tanggung jawab. Di dalam ayat 45 itu dikatakan, mereka membagi-bagikannya kepada semua orang. Apa itu? Apa yang mereka punya? Yang mereka bisa berikan sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka tidak berhenti pada rasa kasihan, tetapi mengambil tindakan nyata, menggunakan apa yang mereka miliki untuk menolong sesama yang berkekurangan.
Kalau di poin 4 tadi perhatian, di poin 5 dikatakan tanggung jawab. Perhatian artinya melihat kebutuhan saudara seiman kita di sana. Sementara tanggung jawab artinya kita mengambil bagian untuk menjawab apa yang sedang mereka perlukan. Itu ada di dalam komunitas orang percaya. Itulah yang dipraktekkan gereja mula-mula, Bapak Ibu. Oleh karenanya jemaat mula-mula itu betul-betul menjadi jemaat yang solid, bertumbuh secara rohani, dan hidup mereka menjadi kesaksian di luar. Oleh karenanya kalau nanti Bapak Ibu baca, mulai dari Kisah Rasul pasal 2 sampai pasal 5, firman Tuhan katakan demikian, tiap hari Tuhan menambahkan bilangan orang percaya di kumpulan itu. Kenapa? Karena kehidupan mereka menjadi kesaksian di luar. Amin. Orang melihatnya, ini komunitas ini boleh-boleh ini gitu. Nah, komunitas Kristen adalah orang-orang yang telah dipersatukan oleh Kristus dan memberikan diri untuk hadir, saling mengenal, saling memperhatikan, serta mengambil bagian dalam kehidupan bersama. Itu komunitas orang percaya. Sekali lagi, adalah orang-orang yang telah dipersatukan oleh pengorbanan Kristus. Dan orang percaya ini memberikan diri untuk hadir dalam komunitas itu, memberikan diri untuk saling mengenal, memberikan diri untuk saling memperhatikan, serta mengambil bagian dalam kehidupan bersama. Itulah komunitas orang percaya. Itu sebabnya komunitas itu lebih dari sekedar perkumpulan. Lebih. Sekarang kita lihat ya Bapak Ibu. Apa yang memampukan jemaat mula-mula ini hidup dalam komunitas itu dan terus bertahan? Yang pasti firman Tuhan berkata kasih. Komunitas jemaat mula-mula mampu hidup bersama karena mereka bertekun dalam pengajaran para rasul yang meneruskan ajaran Yesus untuk saling mengasihi. Kasih yang mereka terima dari Kristus membentuk cara mereka memperlakukan sesama dan melahirkan kehidupan yang saling. Saya mau ajak kita buka dulu Yohanes pasal 13 ayat 34-35 ini. Yesus berkata begini, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sampai di sini, sepertinya kita bertanya dan berpikir, apa yang baru dari perintah itu? Karena di perjanjian lama juga, di Taurat diajarkan itu supaya kita saling mengasihi. Perbedaannya di mana? Kenapa ini jadi baru? Perhatikan. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Di perjanjian lama kita mengasihi sesama. Kadang-kadang itu ukurannya ada dari pihak yang kita kasihi. Artinya kalau dia melakukan ini, kita lakukan ini. Makanya dikatakan begini, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Halo? Itu sebabnya dikatakan demikian, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi ukurannya itu diri kita. Sebelum menampar orang, tampar diri dulu. Kalau sakit jangan tampar orang. Itu kasih di perjanjian lama. Tapi perhatikan, Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepadamu. Apa perintah baru itu? Dikatakan, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi ternyata perintah yang baru dan saling mengasihi yang Yesus katakan itu, sekarang ukurannya, barometernya itu Kristus. Sama seperti aku mengasihi kamu, kata Yesus. Bagaimana Kristus mengasihi para muridnya? Bagaimana Kristus mengasihi jemaat? Firman Tuhan berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawaku untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Berkati mereka. Itu yang baru itu. Nah Bapak Ibu, waktu jemaat mula-mula hidup,
Alkitab perjanjian baru belum ada. Waktu Rasul mengajar jemaat mula-mula, Alkitab perjanjian baru belum ada, bahkan belum ditulis. Tapi mereka sudah mendengar ajaran itu dari Yesus. Di mana Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain sama seperti aku mengasihi kamu. Para murid melihat bagaimana cara Yesus mengasihi mereka, bahkan merelakan nyawanya demi keselamatan, demi kebaikan para murid orang percaya kepada dia. Dia rela sampai mati di kayu salib, dia rela diludahi, dia rela ditampar, dia rela ditombak. Para rasul tangkap itu, lalu ajarkan kepada jemaat mula-mula. Kita harus saling mengasihi. Jadi dasarnya itu adalah kasih Kristus. Para rasul ajari mereka untuk saling mengasihi. Nah, kehidupan yang saling berarti setiap anggota mengambil bagian. Bukan satu pihak terus memberi dan pihak lain hanya menerima. Kehidupan yang saling bukan hubungan transaksional yang selalu menghitung untung dan rugi. Jika pertanyaan kita hanya pada apa yang saya dapatkan dari komunitas ini, itu berarti kita masih melihat komunitas sebagai konsumen, bukan sebagai anggota yang ikut mengambil bagian. Ingat minggu lalu saya jelasin tentang kata saling ya. Esther, maju ke depan. Cepat, waktunya berjalan terus. Kata saling, yang kita bahas juga sudah mulai kita singgung di minggu lalu. Ketika firman berkata, kamu saling mengasihi, kami ada di dalam sebuah komunitas. Maksud ayat itu dari teks Yunani itu begini, saya harus berpikir apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya beri untuk Esther. Sampai di sini dulu. Bisa nangkap enggak? Bisa paham enggak? Ketika firman ini datang kepada komunitas orang percaya saling mengasihi, itu artinya begini. Kalau saya dengan Esther ada dalam sebuah komunitas, kata saling itu, saya harus memikirkan apa yang bisa saya beri, apa yang bisa saya lakukan untuk menolong Esther. Sebaliknya dia juga memikirkan hal yang sama. Begitu saya berpikir, berkata begini, kok Esther enggak tolong saya? Itu bukan saling lagi. Itu sudah menuntut. Artinya kalau saya ada dalam sebuah komunitas dan menerapkan apa yang Yesus katakan, saling mengasihi, supaya dunia tahu bahwa kamu adalah muridku, ayat 35 berkata begitu. Artinya begini, saya harus pikirkan apa yang bisa saya lakukan untuk Esther, menolong dia untuk kebaikan. Dan dia juga melakukan hal yang sama kepada saya. Itu baru kata saling. Begitu Esther berpikir, saya udah begini, kok Bapak enggak perhatikan saya ya? Itu bukan saling lagi, itu bukan saling mengasihi, bukan saling perhatikan. Itu sudah menuntut perhatian. Ngerti saudara? Silakan dokter. Makasih banyak. Paham saudara? Dan perhatikan. Kitab Yakobus berkata begini. Begitu ada tuntutan di dalam sebuah komunitas untuk diperhatikan demi kepentingan kita, di sana akan ada kekacauan. Nanti baca dalam kitab Yakobus ya. Akan ada. Jadi katakan demikian, di mana ada mementingkan diri sendiri, di situ akan terjadi kekacauan. Ketika saya menuntut Pak Doris untuk memperhatikan saya, dan ternyata beliau tidak memberikannya, nanti saya akan bernyanyi dan berkata, kok begitu sih? Katanya kasih, katanya komunitas orang percaya, tapi saya begini kok nggak diperdulikan. Buahnya apa? Sakit hati, kepahitan, dendam. Dan terakhir dia bernyanyi, mengundurkan diri, jalan terbaik bagiku. Minggu depan mulai enggak datang lagi komsel. Tanya, ditelepon sama temannya, oi Pak, Bu, enggak komsel kah? Enggak ah. Kenapa? Oh ya sorry ya, lagi sibuk. Padahal lagi main HP di rumah. Bikin banyak alasan.
Oleh karena apa? Salah mengerti dan salah menerapkan kata saling. Itu yang merusak komunitas. Itu menjadi virus di dalam komunitas orang percaya. Kalau begitu bagaimana cara membangunnya? Pikirkan apa yang bisa kita buat, kita lakukan untuk komunitas itu. Sama dengan bergereja. Jangan berpikir saya ibadah di sini dapat apa saya. Engkau menuntut. Dan engkau tidak akan pernah bertumbuh di dalam Tuhan. Engkau tidak akan pernah dewasa. Karena gereja bukan tempat untuk saudara mendapatkan sesuatu. Tapi gereja adalah tempat di mana saudara diajar dan dibentuk menjadi seperti Kristus. Amin. Masalah gereja mau melakukan dan itu bukan urusan saudara. Ada orang-orang dipercayakan Tuhan untuk itu. Amin. Itu kata saling. Jadi luar biasa firman Tuhan itu mengajar kita, saudara. Supaya kita hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Amin ya. Saudara tahu bahwa setiap kejadian yang kita alami itu, semuanya itu ada di dalam sepengetahuan Tuhan. Saudara yakin itu? Kira-kira menurut saudara Tuhan Maha tahu enggak sih? Tuhan Maha tahu enggak? Amin. Tuhan tahu enggak pergumulan saudara? Tuhan tahu enggak kesusahan yang saudara alami? Tahu. Kalau gitu lapor sama dia. Nanti Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang tepat. Untuk bergerak menolong saudara. Jadi seperti itu. Hidup berkomunitas yang Tuhan maksud itu. Tapi ketika kita bisa saling memperhatikan, saling mendoakan, saling membangun, dan tidak menuntut, percayalah, saudara akan bertumbuh di dalam Tuhan dan kerohanian saudara akan jaya raya. Amin. Dan akan tetap bersuka cita. Sekalipun melewati banyak proses. Ingat ya, saya selalu sampaikan, nggak ada orang begitu lahir langsung ngopi. Begitu, wah nih kopi. Kak ngirup tuh, kak ngirup kopi, nih kopi. Nggak ada itu. Dia bertumbuh dulu. Untuk orang bisa jalan aja jatuh bangun, betul nggak? Untuk jalan aja loh, jangankan jalan, untuk berdiri aja jatuh bangun. Jatuh, ulang lagi, jatuh lagi. Sampai dia bisa. Proses kerohanian itu begitu. Tapi jangan berhenti di kejatuhan. Bangkit dan maju terus di dalam Tuhan. Nah kita akan lihat dulu Bapak Ibu, komunitas di gereja kita, di GBIJ sama. Ada disebut dengan komunitas barisan, itu berbicara ibadah raya, dan ada komunitas lingkaran, disebut komsel, komunitas sel kalau di kita ya. Nah kalau kita ada di dalam komunitas barisan di ibadah raya, kira-kira formasinya seperti ini. Kita duduk bersama menghadap ke depan, ke sini. Apakah ada di antara saudara menghadap ke belakang nih? Coba lihat tetanggamu dulu. Kalau ada ingatkan dia, lihat Pak Gembala itu ke depan. Nah, semua menghadap ke depan. Menyembah dan menerima firman Tuhan bersama, secara bersama-sama. Melalui pujian penyembahan kita, melalui firman. Bersifat satu arah. Ketika disampaikan firman, yang ngomong itu hanya gembala. Belum pernah terjadi di gereja kita. Saya khotbah di sini atau siapapun tamu khotbah tiba-tiba Ibu Acin Sian bilang begini, Pak interupsi dulu, poin 2 tadi kurang paham. Itu enggak terjadi di gereja. Kenapa? Karena sifatnya satu arah. Tapi ini tetap disebut komunitas, iya. Bertumbuh sebagai satu gereja. Bertumbuh iya. Pulang katakan, waduh tadi saya diberkati oleh khotbah Bapak Gembala itu. Temannya tanya, khotbah yang mana? Yang lagu itu, Bah. Ku coba bertahan. Lalu yang diingat itu terus. Saudara pulang dari sini. Tapi enggak apa-apa, paling tidak dikatakan diberkati. Aku diberkati loh firman yang dibahas tadi itu.
Orang bisa merasa diberkati, ya, tapi lihat perbedaannya ketika kita ada di komunitas. Bukan hanya di komunitas gereja, tapi kita ada di lingkaran ini, di komsel. Duduk saling berhadapan. Ya kan? Di komsel itu kan? Saling lihat kita. Makanya menyanyikan, kulihat di wajahmu kemuliaan. Itu lebih pas di komsel, saudara. Karena kita udah saling berhadapan, ada lingkaran. Kalau di sini kan, kulihat di wajahmu. Kalau di komsel tinggal tunjuk aja kita berhadapan dalam sebuah lingkaran. Yang kedua, di komsel itu kita mempraktekkan firman dan saling membagi kehidupan. Karena yang kita lakukan di komsel bukan khotbah, tapi berbagi kehidupan dari firman yang kita terima hari Minggu, apa yang berkati kita lakukan sampai di komsel kita share. Dan sekaligus kalau ada pergumulan kita sampaikan di sana. Itu di komsel. Di sini itu enggak ada. Ngerti gak, saudara? Kemudian yang ketiga, bersifat dua arah. Enggak tahu kalau di komsel yang lain ya. Tapi beberapa komsel yang pernah saya kunjungi sih kurang lebih. Tapi kalau di komsel kami itu, ya selalu bersifat dua arah. Ngomongin ada yang, Pak nanya boleh enggak? Silakan. Kesaksian yang satu nanti menjawab kesaksian yang lain. Kesaksian yang satu memberkati yang lain. Karena sifatnya dua arah. Di mana ketika kita dalam ibadah raya, kita tidak temukan itu. Kita tidak dapatkan suasana seperti itu. Kemudian berbuah dalam kehidupan yang saling mengasihi. Artinya mempraktekkannya di sana. 2 minggu lalu kan kita sudah bahas. Perkumpulan belum tentu komunitas. Karena boleh aja kita duduk di samping dia. Tapi kita nggak tahu siapa dia. Nggak tahu pergumulannya apa. Tapi kalau di komunitas, kita tahu. Oleh karenanya Bapak Ibu yang belum gabung di komunitas ini, gabung. Amin. Kemarin saya ke rumah salah seorang di daerah Sibohilir. Mereka bukan orang percaya kepada Tuhan. Kalau nggak salah Buddha ke Kongfucu. Saya ke sana, saya ngobrol. Saya bilang, Pak, ada anaknya sekolah di SMP 5. Cari Tuhan. Berapa umurnya? 50 Pak. Wih, aku bilang, hebat Tuhan. Hebat apanya? Siapa kita kira-kira lebih tua? Mungkin saya Pak katanya. Saya bilang kata Nuan. Maksud saya kata Anda. Serius 50? Iya Pak. Bapak berapa? OTW 58. Masa katanya? Iya. Ngobrol-ngobrol-ngobrol. Tidak pernah ke gereja. Saya bilang cari Tuhan. Beliau udah kena stroke ringan. Saya bilang apalagi Anda udah sakit. Nggak tahu kita kapan waktunya tiba-tiba check out. Kalau kau percaya Yesus sungguh-sungguh, kau mati kau ke surga. Ada kepastian. Tapi kalau enggak tahu di mana hidupmu. Bilang begini itulah Pak. Tapi mengatur waktu untuk ke gereja ini susah, nggak ada waktu. Saya bilang waktu itu kita yang mengaturnya. Buktinya ada orang yang lebih sibuk dari kita, ada waktunya untuk ikut persekutuan, untuk datang ke gereja, betul? Tapi ada orang yang lebih santai hidupnya dari kita, setiap kita nggak ada waktu. Untuk ibadah bersama dengan saudara seiman 2 jam nggak ada waktu, tapi main HP 5 jam ada waktu. Saya bilang ayo gabung, ikut. Saya lagi mau kejar beliau. Mungkin besok lusa saya ke sana lagi kayaknya. Kapan-kapan. Sampai dapat. Untuk mempraktekkan kasih di dalamnya. Membawa mereka kepada Tuhan, saudara. Ya. Jadi jelas. Nah, di dalam komunitas itu kita mempraktekkan hidup yang berbuah dalam kasih dan saling mengasihi. Next, yang terakhir. Kehidupan yang saling mengasihi
sulit dijalani jika relasi kita hanya berhenti di jalur barisan di gereja tadi itu. Kita nggak bisa mempraktekkan hidup yang saling mengasihi kalau berkomunitas kita hanya berhenti sampai di gereja ini. Karena itu kita membutuhkan dua-duanya, baik di dalam gereja dan juga di komunitas kita itu hari-hari itu. Karena ingat, dasar kita untuk sharing di sana nanti adalah firman Tuhan yang kita terima di gereja. Tertanam di GBIJ sama Putu Sibau, artinya setia dalam ibadah raya dan terlibat aktif dalam komsel. Saya pastikan saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Oleh karena saya mau katakan demikian. Teman-teman kita yang belum bergabung itu, ayo bawa mereka bergabung. Ingatkan mereka, supaya mereka bertumbuh dalam Tuhan, supaya mereka diselamatkan dan mereka diberkati Tuhan. Yang mau melakukannya katakan amin.